Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam psikologi organisasi, komunikasi adalah elemen penting yang mempengaruhi hampir semua aspek, mulai dari efektivitas tim hingga bagaimana dia bisa memotivasi karyawan. Pesan disampaikan, dipersepsikan, dan orang akan bereaksi. Semua ini berdampak pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Belajar teori komunikasi dalam konteks psikologi organisasi membantu kita memahami bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien, menghindari miskomunikasi, dan membangun hubungan yang lebih kuat di antara karyawan. Dalam materi ini, kita akan menggali lebih dalam bagaimana teori komunikasi memberi kita kerangka untuk memahami interaksi di tempat kerja, serta bagaimana teori ini diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan di organisasi. Berikut adalah target pembelajarannya. Buku yang kita gunakan adalah Organizational Behavior dari Robbins and Judge di tahun 2019. Oke, kita belajar tentang pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan perasaan yang melibatkan pengirim, penerima, dan pesan. Mengapa komunikasi penting di tempat kerja? Nah, coba kita bayangkan. Komunikasi dalam tim itu seperti GPS saat berkendara. Ketika GPS bekerja dengan baik, kita tahu arah yang benar dan bisa sampai tujuan tanpa hambatan. Tapi jika sinyalnya lemah atau kita tidak memperhatikan petunjuk, kita bisa tersesat atau terhambat atau terlambat mungkin ya sampai tujuan. Begitu juga dalam pekerjaan, komunikasi yang jelas memastikan semua orang di tim tahu apa yang harus dilakukan dan kemana arah proyek. Tanpa komunikasi yang baik, tim bisa tersesat dalam kesalahpahaman. Nah, fungsi komunikasi di tempat kerja itu adalah untuk kolaborasi gitu ya. Karena dengan komunikasi yang efektif itu akan membantu tim bekerja sama dengan baik. Lalu bisa juga untuk menyelesaikan konflik, untuk meningkatkan koordinasi kerja, meningkatkan produktivitas, mendukung pengambilan keputusan, dan membangun relasi interpersonal dan budaya di organisasi. Oke, mari kita belajar tentang teori komunikasi. Ini paling populer nih dari Shannon and Weaver. Tahun 49 loh, tapi ya masih relevan sampai sekarang. Teori ini menjelaskan proses komunikasi sebagai transmisi pesan dari satu orang ke orang lain dengan menggunakan saluran tertentu. Makanya ini disebut sebagai model linear. Ada beberapa elemen utamanya, ada 5 ya. Yang pertama ada si pengirim, lalu ada pesannya itu sendiri, lalu ada salurannya, kemudian si penerimanya, dan yang terakhir yang paling penting dalam Shannon and Weaver ini adalah gangguan atau noise. Bayangkan, kamu nelpon teman untuk memberitakan suatu berita. Nah, dalam situasi ini, kamu adalah pengirim. Berita itu pesannya, telepon itu salurannya, temanmu adalah penerima. Dan jika ada gangguan seperti suara bising atau sinyal buruk, itu bisa menghambat penerimaan pesan dengan jelas. Model ini menekankan pentingnya memperhatikan potensi gangguan yang bisa terjadi selama proses komunikasi, karena hal ini bisa mengubah atau menyalahartikan pesan sampai ke penerima. Yang berikutnya kita belajar tentang teori komunikasi interpersonal. Yang ini bisa dijalankan dengan lisan, tertulis maupun nonverbal gitu ya. Yang pertama kita belajar tentang teori pertukaran sosial. Di dalam teori pertukaran sosial ini, hubungan sosial kita itu seperti pertukaran, mirip seperti transaksi bisnis. Kita terlibat dalam suatu hubungan jika kita merasa akan mendapatkan lebih banyak manfaat daripada biaya yang kita keluarkan. Orang akan berpikir ketika kemudian dia berhubungan dengan orang lain, mereka akan kemudian memikirkan apa ya yang saya dapatkan dari hubungan ini, lalu apa yang kemudian saya harus korbankan atau keluarkan untuk kemudian menjaga hubungan ini. Jika manfaat melebihi biaya, maka orang akan lanjut. Tapi jika biaya lebih besar dari manfaat, maka mungkin mereka akan mempertimbangkan untuk menghindari atau mengakhiri hubungan. Misalnya kamu bantu teman belajar, temanmu bantu kamu di lain waktu, lalu memberikan apresiasi itu membuat hubungan kalian seimbang. Tapi jika kamu selalu membantu, tapi teman yang nggak pernah memberikan manfaat kepada kamu, nah kamu mungkin akan merasa tidak adil dan bisa kemudian berpikir untuk mengurangi interaksi. Sehingga kamu tetap akan menjaga hubungan kalau hubungan tersebut dalam tanda kutip menguntungkan atau dalam tanda kutip berharga. Tapi kalau enggak ya mikir kembali untuk mengurangi interaksi dan mungkin akan mengakhiri hubungan. Nah yang berikutnya itu ada teori atribusi namanya. Teori atribusi itu tuh terkait dengan cara kita memahami mengapa seseorang melakukan sesuatu dan kita mencoba mencari penyebab di balik perilaku tersebut. Biasanya atribusi ini ada 2, dilekatkan kepada internal si
objek atau si subjek ya, orangnya sendiri, atau eksternal ke pihak lain atau ke faktor lain gitu. Secara internal sebagai contoh misalnya, dalam konteks menyalahkan atau memuji perilaku gitu ya. Kita ngelihat ada seseorang yang lulus ujian gitu ya. Mungkin kita kalau punya atribusi internal, maka kita akan bilang, oh dia lulus ujian karena dia pintar dan rajin belajar. Kalau kita punya atribusi eksternal, maka kita akan mengatakan bahwa dia lulus ujian karena mungkin ada yang bantu, ada jokinya gitu atau apa gitu ya. Nah, itu sesuatu yang kemudian dilekatkan kepada pihak eksternal. Nah, bedanya dengan locus of control yang pernah kalian pelajari waktu itu di topik individual differences ya kalau nggak salah, itu kan ada locus of control. Nah, bedanya atribusi sama locus of control ini adalah kalau atribusi itu menjelaskan penyebab dari peristiwa tertentu, mengapa orang berhasil atau gagal tadi ya dalam ujian. Nah, kalau locus of control itu adalah kepercayaan umum tentang siapa atau apa yang mengendalikan hasil-hasil dalam kehidupan seseorang, yang mengendalikan ya. Misalnya kalau dia punya locus of controlnya internal, maka yang mengendalikan itu dirinya sendiri. Kalau dia punya locus of control eksternal, maka dia mengatakan yang mengendalikan adalah faktor lain, misalnya nasib gitu atau orang lain gitu. Nah, itu bedanya di situ. Nah, selanjutnya teori yang berikutnya kita pelajari itu komunikasi transaksional. Model ini fokus pada komunikasi. Jadi dia melihat proses dua arah. Bedanya sama yang mana? Shannon Weaver ya. Yang apa namanya? Atau yang mana? Yang teori pertukaran sosial. Bedanya di mana gitu ya. Kalau pertukaran sosial itu tadi kan mengkaji manfaat dan biayanya kan. Kalau menguntungkan atau berharga ya kita lanjut, kalau enggak ya pertimbangan lagi untuk mengurangi interaksi kan gitu. Tapi kalau yang ini, komunikasi transaksional ini, dia lebih ke mengkaji proses komunikasi itu sendiri, termasuk si pengirim pesan, penerimaan umpan baliknya, serta gangguan yang mempengaruhi komunikasi. Sampai pada slide yang penting nih, terkait dengan proses komunikasi gitu ya. Dasar-dasar proses komunikasi yang sebetulnya ini relate dengan mata kuliah psikologi dasar yang pernah kalian ambil waktu itu berkaitan dengan persepsi. Yang dulu kalau masih ingat itu belajar tentang ada stimulus gitu, yang kemudian stimulus itu ditangkap gitu, di-encode, diberikan bahasa logo atau simbol atau makna lah ibaratnya oleh si sender ini, kemudian disimpan lalu diunduh gitu ya. Nah, sama dengan yang kita alami sehari-hari, misalnya contoh apa ya, misalnya kalian lagi ini kali ya, Zoom gitu ya, Zoom dengan dosen gitu ya untuk kuliah online. Nah, tiba-tiba jaringan internetnya mati atau terputus gitu, sehingga kalian kehilangan bagian penting dari penjelasannya si dosen. Nah, komunikasi itu seperti itu gitu. Ada si pengirim yaitu si dosen yang sedang memberikan kuliah, kemudian ada si penerima yaitu kalian yang sedang berkuliah online, dan ada si salurannya atau medianya itu si video atau Zoom tadi. Nah, ada juga yang tak kalah penting yaitu gangguan yang bisa membuat pesan tidak sampai, itu tadi internet kalian terputus. Nah, dalam proses komunikasi itu ada beberapa elemen yang harus kita cermati. Yang pertama dari sisi si pengirim terlebih dahulu, si sender. Nah, si sender ini kan punya keinginan untuk menyampaikan pesannya kepada penerima pesan. Nah, dia membuat bahasa atau membuat simbol dari pesannya, itu disebut sebagai encoding. Jadi encoding itu proses di mana ide atau pesan tadi diubah menjadi simbol atau bahasa yang akan disampaikan. Nah, pesan ini kemudian dilewatkan melalui satu channel gitu ya, saluran gitu. Entah mau lewat beragam saluran ya, ada telepon, ada mungkin surat, teks, dan segala macam. Nah, kemudian sampailah ke penerima. Nah, ketika sampai ke penerima, si pesan tadi itu akan didekod sama penerima. Dekod itu artinya diberi makna. Diberi makna pesan tadi sehingga dia akan mencerna dan memahami pesan itu. Pesan yang diterima gitu ya oleh si receiver ini tadi. Nah, ada hal yang perlu dipahami ketika seorang receiver itu mendekod message. Pada waktu dia mencoba untuk memaknai pesan tadi, bahan pikiran yang dia punya sebelumnya itu tentu akan bermain juga kan. Sehingga seringkali ada
konsolidasi dengan bahan pikiran sebelumnya, dan akhirnya pesannya, maknanya menjadi beragam. Bisa jadi murni seperti yang dimaksud oleh penerima, tapi bisa jadi ada bumbu-bumbunya, ada tambahan-tambahannya, sehingga kemudian berpotensi untuk uh, menimbulkan permasalahan gitu ya. Belum lagi ketika kemudian ada noise atau gangguan selama saluran tadi. Jadi pada waktu melewati media tadi itu ada gangguan, entah itu tadi listrik mati, entah itu kemudian apa namanya uh, teksnya menjadi kurang berantakan gitu ya ininya, uh, susunannya, sehingga kemudian uh, dipahaminya agak susah gitu. Nah, oleh karenanya butuh yang namanya feedback dalam hal ini. Artinya, apa yang kita maknai dari pesan tadi oleh si penerima ini, yang di encode tadi, bener nggak sih kayak gini? Kemudian dilakukanlah feedback. Lakukanlah konfirmasi ke penerima. Kalau decoding dia itu sama dengan encoding yang dimaksud oleh si sender, berarti komunikasinya efektif. Itu yang sebaiknya kita lakukan gitu. Jadi ketika menerima sebuah pesan, itu mungkin tidak ditelan mentah-mentah gitu ya. Atau jangan coba juga untuk kemudian membawa pengalaman-pengalaman kita yang mungkin tidak relevan dengan itu muncul sehingga menjadi salah paham. Sehingga perlulah feedback. Nah, dalam organisasi, komunikasi ini memiliki dua macam saluran, saluran formal dan saluran informal. Untuk saluran formal, itu biasanya sudah ditetapkan oleh organisasi, dan dia akan menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan kegiatan profesional anggotanya gitu ya. Sudah ada resmi, itulah saluran resmi, dan itu biasanya bergantung dengan rantai otoritas di organisasi. Nah, yang satunya lagi saluran informal itu biasanya pesan-pesan yang sifatnya itu apa namanya ya, uh, tidak apa namanya ya, tidak harus untuk seluruh anggota organisasi gitu ya. Itu bisa aja bersifat spontan atau yang apa namanya, muncul dari relasi beberapa orang, kemudian tiba-tiba ngobrol, kemudian ketemu ide, kemudian akhirnya berkomunikasi secara intensif. Itu hanya sebagai respon atas kehidupan pribadi lainnya di tempat kerja dan kehidupan sosial lainnya di tempat kerja aja gitu. Jadi nggak formal, itu informal. Nah, itu ada di organisasi seperti itu. Kita sampai kepada teori kekayaan media. Ini sebenarnya juga bagian dari teori komunikasi gitu ya. Di teori kekayaan media ini sebenarnya kita mempertanyakan tentang mengapa orang memilih satu saluran komunikasi daripada yang lain gitu ya. Jadi memang pemilihan saluran komunikasi yang tepat itu akan bisa membantu efektivitas komunikasi dan memastikan pesan diterima dengan cara yang sesuai. Selalu kita akan menyesuaikan saluran komunikasi itu dengan ya tujuannya, dengan audiensnya, dan juga mungkin dengan konteks pesannya gitu. Jadi coba lihat saluran itu seperti ini ya. Jadi ada pertimbangan nih kalau kita milih saluran itu dari pertimbangan audiensnya, siapa yang akan menerima pesan, cocoknya dengan komunikasi yang seperti apa, formal atau informal, lalu kompleksitas pesannya sendiri itu, apa perlu penjelasan panjang atau cukup bisa disampaikan dengan cepat, lalu urgensinya gitu. Kalau urgensi itu mungkin harus sampai kapan ini, harus segera atau harus saat ini juga kah gitu. Kemudian dari sisi konteksnya, apakah memang pesan ini membutuhkan diskusi langsung atau sebenarnya hanya berupa informasi dokumentasi, misalnya kan seperti itu. Kita contoh misalnya ya, ada situasi di mana seorang manajer ingin menyampaikan kabar buruk tentang pengurangan karyawan. Kita bisa lihat di situ bahwa kabar buruk tentang pengurangan karyawan itu suatu hal yang sangat kompleks ya, suatu hal yang mungkin juga urgent gitu ya. Nah, ada pertimbangan di sini ketika kita melihat ada peristiwa yang sangat personal, memfasilitasi umpan balik yang cepat, dan menangani beberapa isyarat secara bersamaan. Ini kekayaan salurannya, dia pastinya lebih ke high channel richness. Nah, high channel richness untuk situasi yang tadi, manajer ingin menyampaikan kabar buruk tentang pengurangan karyawan, itu lebih baik face-to-face conversation. Jadi, di situ memungkinkan untuk diskusi langsung, di situ memungkinkan untuk munculnya empati nantinya. Nah, kemudian ada contoh situasi yang lain, misalnya karyawan mau ngirim laporan bulanan. Saluran yang tepat untuk laporan bulanan mungkin lewat elektronik mail udah cukup. Kemudian misalnya situasi yang lain, apa ya, ada pertanyaan singkat dalam satu rapat gitu. Karena sifatnya singkat dan mungkin nggak
harus diketahui oleh banyak orang yang ada di tempat rapat itu, mungkin bisa kita ngechat teman yang rapat. Yaitu bisa pilih medianya atau salurannya adalah pesan instan melalui chat gitu. Jadi pilih saluran sesuai dengan tujuan dari komunikasi tadi gitu. Oke, nyambung dengan slide sebelumnya tentang teori kekayaan media. Di sini ada gambar yang menampilkan contingency model for selecting communication media. Model kontingensi untuk membantu memilih media komunikasi yang paling tepat. Berdasarkan apa? Complexity of problem, dari low ke high, kerumitan masalah, dan richness of communication medium, kekayaan media komunikasi, dari lean ke rich. Nah, secara sederhana gambarannya begini. Jika masalahnya sederhana, gunakan media yang lebih sederhana. Jika masalahnya kompleks, gunakan media yang lebih kaya, seperti tatap muka atau video call, karena lebih memungkinkan untuk berinteraksi dan memberikan umpan balik. Kalau yang sederhana ya bisa email atau memo, karena ya lebih sederhana. Zona efektif di sini nih, zone of effective communication ini ada di sini, tengah linear. Semakin kompleks, maka richness of communication-nya juga semakin rich. Harusnya ada di sini komunikasi itu berlangsungnya gitu ya. Dari mulai impersonal static media sampai face to face itu yang paling rich. Nah, akan menjadi kendala ketika kita menggunakan media yang terlalu sederhana di sini untuk masalah yang kompleks. Ya, contoh tadi sebelumnya adalah mengenai pengumuman untuk terjadi PHK tadi. Nah, itu jelas kita melakukan oversimplifikasi. Jadi ketika terjadi oversimplification zone, bisa kalian bayangkan masalah yang harusnya kompleks disederhanain gitu. Kita diminta untuk mikirnya simple aja, nggak usah terlalu dipikir gitu. Padahal efeknya ke kita sebagai orang yang dikenai pengambilan keputusan itu besar gitu. Nah ini bahaya kan? Nah, yang sebaliknya ketika kemudian masalahnya itu sebenarnya sederhana kompleksitinya gitu, tapi menyampaikannya itu terlalu rich gitu ya, berlebihan gitu sehingga terjadi overload zone. Nah, ini mestinya gunakan aja gitu ya, richness of communication-nya itu nggak usah terlalu rich gitu, karena masalahnya aja sederhana sebenarnya kompleksitasnya. Nah, ini yang terjadi di dunia kerja ya. Oke, kita masih melanjutkan tentang komunikasi organisasi dan sekarang kita coba bicara arah komunikasi. Arah komunikasinya itu ada yang vertikal nih ya. Yang atas bawahnya kan vertikal. Ada yang downward itu berarti dari pimpinan ke staff, yang upward dari staff ke pimpinan. Terus ada yang sifatnya lateral. Lateral itu berarti antar unit kerja yang sama gitu posisinya ya. Terus kemudian ada eksternal tuh di sini, di lingkungan di luar organisasinya nih, di luarnya sini gitu kan ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi diagonal, bentuknya begini. Diagonal itu ini staff ya, staff di unit A misalnya, dia bisa loh ngobrol gitu, komunikasi dengan pimpinan di unit B gitu. Itu artinya diagonal. Nah, selanjutnya ada komunikasi organisasi itu yang bersifat formal, informal, dan elektronik gitu ya. Berikutnya akan kita lihat di slide selanjutnya. Nah, satu persatu kita bahas ya komunikasi organisasi dari yang formal small group network terlebih dahulu ya. Kita lihat ada tiga bentuknya gitu ya, yaitu yang chain, wheel, dan all channels. Bagaimana menjelaskan masing-masing relasi di situ? Kita coba lihat dari kriteria speed-nya. Kalau yang chain ya, disebutkan di situ speed-nya moderate. Dari satu orang kemudian turun ke orang lain, dan orang lain bisa kemudian juga berkomunikasi kembali ke orang yang memberikan informasi. Jadi relasinya dua arah, ini ke sini, jadi dua arah pada orang terdekat. Bisa dilihat akurasinya jelas high ya, karena orang terdekat. Kemudian emergence of a leader-nya moderate, jadi siapa kemudian yang berpotensi untuk menjadi pemimpin gitu ya so-so aja gitu. Kemudian tidak kemudian ada yang sosok tunggal gitu. Kepuasan membernya ya moderate gitu. Ketika itu will, bisa dilihat di sini satu penguasaan dari satu orang, dia menguasai informasi untuk semua orang nih. Semua kembali ke dia, satu orang ini. Bisa dilihat emergence of a leader-nya pasti high nih, ya kan? Nah, semua informasi harus ke dia. Akurasinya ya bisa jadi high karena satu sumber kan. Speed-nya juga bisa fast karena langsung ke pimpinan
utamanya itu, member of satisfaction-nya ya jangan tanya ya, ini low, karena ya kan harus manut sama yang di atas, command and control lah ibaratnya kayak gitu. Lalu yang terakhir all channels. Bisa dilihat di sini sangat kompleks gitu dan sepertinya terjadi openness gitu ya, openness, keterbukaan. Boleh kamu misalnya komunikasi ke siapa, langsung dikonfirmasi ke siapa. Pengen tahu tentang apa, langsung pergi ke orangnya, nanti dapat informasi tentang apa tersebut. Jadi nggak harus ada lewat satu channel utama gitu ya, karena all channel bisa berinteraksi. Ya, speednya tentu saja fast, akurasinya tapi moderate, karena kan semua memiliki kendali ya di setiap poin informasi itu. Emergence of leader-nya jelas nggak ada gitu. Lalu siapa yang menguasai gitu? Karena semuanya merasa ada kontribusi gitu ya. Kemudian member satisfaction-nya jelas high karena tadi merasa ada kontribusi, punya otonomi, keterbukaan dan segala macam. Jadi ini model formal small group network yang paling populer di komunikasi organisasi. Oke, selanjutnya komunikasi informal yang akan kita pelajari adalah grapevine, di mana ini didefinisikan sebagai sebuah komunikasi informal yang terjadi secara spontan di antara karyawan. Contoh misalnya ya, karyawan mendengar desas-desus tentang rencana restrukturisasi. Kadang mereka mendengar ini melalui obrolan santai di ruang istirahat, gosip di lorong, atau ya tadi informasi-informasi yang tidak mengikuti hierarki formal gitu daripada pengumuman resmi gitu ya. Mereka hanya tahu dari obrolan santai sehingga ya tadi tidak terstruktur, cepat menyebar dan tidak selalu akurat. Yang satunya lagi namanya manajemen by walking around. Ini biasanya dilakukan oleh manajer. Manajer itu seringkali jalan-jalan di sekitar tempat kerja untuk bicara langsung dengan karyawan. Tujuannya apa ya? Berinteraksi langsung, mendapatkan umpan balik, dan memperkuat komunikasi itu sendiri. Sebenarnya gosip itu gimana sih cara nyebarnya ya? Sebenarnya ada 4 pola sih yang kita bisa lihat di sini ya. Dari yang model yang ini nih, dari yang gosip itu sendiri ya. Gosip itu sendiri itu ya artinya dia menyebar dari satu orang ke banyak orang secara langsung. Lalu ada yang modelnya probability nih. Probability itu menyebar secara acak, tergantung siapa yang memilih untuk menyebarkan. Ada yang juga memilih untuk tidak menyebarkan. Terus yang kemudian model cluster ya. Model cluster itu dia nyebar ke beberapa kelompok kecil secara bertahap. Lalu ada yang model single strand. Single strand ini nyebar dari satu orang ke orang lain secara linear gitu ya. Terus kemudian dari sisi uh, karakteristiknya gitu ya. Selentingan itu memang tidak dikendalikan oleh manajemen. Dan juga dia dianggap sebagian besar karyawan itu kayak yang lebih dapat dipercaya gitu daripada yang formal. Lalu ya ada yang menggunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu kalau dari sisi tujuannya ya macam-macam ya, ini tujuannya banyak sekali. Nanti bisa kalian baca gitu lebih lanjut lagi ya beberapa tujuan yang memang mereka lakukan dengan cara gosip. Oke, kita kayaknya harus belajar juga deh gimana cara ngurangi dampak negatif dari rumor atau selentingan gitu ya. Yang jelas sediakan informasi yang ini deh, yang akurat gitu ya. Kemudian jelaskan juga secara konsisten gitu. Kemudian tahan diri untuk tidak terlalu apa namanya ya eh, agresif gitu nanggapinnya. Tenang aja gitu. Kemudian menjaga saluran komunikasi senantiasa terbuka dan kita ingat ya ada etika dalam komunikasi di organisasi itu. Jangan suka nyebarin informasi yang nggak ada datanya gitu dan juga hargai kemudian privasi orang lain gitu ya. Tentang komunikasi elektronik kalian tahu ada email, ada pesan instan dan pesan teks, kemudian juga ada jaringan sosial, ada blog dan juga ada konferensi video yang penting ya. Kalian harus benar-benar bisa mengelola informasi, bagaimana mengatasi kelebihan informasi dan juga menjaga ancaman terhadap keamanan informasi. Ada hal penting juga yang harus kita pelajari dalam komunikasi ini adalah komunikasi persuasif. Meskipun nanti akan kalian pelajari di Power Influence and Politik ya di topik berikutnya. Di komunikasi persuasif ini kenapa kita harus belajar juga, kita spill dikit ya. Karena komunikasi ini memang fokusnya pada bagaimana pesan disampaikan dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mengubah sikap, pandangan, dan perilaku audiens. Kita ingin mempengaruhi dan biasanya teori ini memang masuk dalam teori komunikasi yang kemudian menjelaskan tentang bagaimana komunikasi interpersonal antar orang gitu ya. Komunikasi untuk mengubah sikap atau perilaku individu dalam konteks hubungan pribadi. Terus ada komunikasi massa itu untuk mempengaruhi sekelompok orang ya, negara, masyarakat, dan segala macam. Kemudian komunikasi organisasi itu sendiri, misalnya ada perubahan dalam organisasi, kita pengen orang-orang di organisasi ini kemudian juga mengikuti perubahan itu. Gimana caranya ya, gimana tekniknya ya, gitu. Itu komunikasi organisasi. Lalu teori pengaruh sosial, bagaimana kita mau lakukan intervensi gitu ya terhadap sebuah komunitas, gimana mengajak orang untuk kemudian juga bisa mempengaruhi orang yang ada di sekitarnya.
Pemrosesannya itu banyak ya, ada yang pemrosesan secara otomatis, pemrosesan terkendali, ada tingkat minat, pengetahuan sebelumnya, ada dari sisi kepribadiannya, dia orang yang bisa diajak diskusi, maka kita gunakan rational thinking gitu untuk kemudian bisa mengoptimalkan kemampuan berpikir rasionalnya, atau dia tipikal yang memang mudah tersentuh secara emosi, misalnya kan kayak gitu, atau karakteristik pesannya sendiri, misalnya yang kompleks atau yang sederhana dan segala macam. Dari sisi metode, komunikasi persuasif ini pun sebenarnya juga harus dilakukan secara tepat gitu ya, metodenya harus tepat gitu. Misalnya kita menggunakan etos, logos, pathos ya. Etos itu kredibilitas. Jadi misalnya mau bicara tentang diskusi atau isu-isu kesehatan ya ngomongnya sama dokter yang diminta bicara dokter gitu ya, atau ahli kesehatan gitu, bukan ahli mekanik kan gitu. Kalau kemudian secara apa namanya misalnya pathos gitu ya. Kalau pathos itu kan berkaitan dengan logika ya, logika. Jadi kalau misalnya kalian, apa namanya, mau mempengaruhi nih para audiens dengan, apa namanya, tujuan kalian presentasi itu ya uraikan data-data yang memang, statistiknya tuh jelas, visualnya, grafiknya tuh jelas, sehingga orang kemudian bisa berpikir secara runtut dan sistematis dengan, data yang kalian sajikan, misalnya kan kayak gitu. Metode yang lain ada banyak, scarcity, social proof, authority, reciprocity, dan kemudian ada juga fear appeals, consistency, human appeals, dan ingratiation. Ingratiation ini yang paling banyak nih dipakai orang. Jadi kayak ngasih mereka emosi-emosi positif itu, kemudian nanti dimasukkan tujuan kalian. Ngasih coklat, ngasih bunga, biar nanti mereka terpengaruh pada kalian. Itulah biasanya yang dipakai itu. Scarcity itu kelangkaan. Biasanya naik besok gitu. Atau social proof, oh 9 dari 10 orang melakukan loh, kayak gitu. Ya ini nih beberapa hal terkait dengan bagaimana mempengaruhi orang lain. Esensi dari komunikasi efektif itu sendiri gitu ya. Ya sebenarnya komunikasi yang kita belajar itu dalam rangka komunikasi efektif. Pertukaran informasinya itu jelas antara sender dengan receiver-nya. Medianya juga tidak apa namanya ada gangguan. Kalaupun ada gangguan itu bisa dikelola dengan baik gitu ya. Elemen-elemen dalam komunikasi efektif itu ada kejelasan, ketepatan, umpan balik, aktif mendengarkan, dan juga empati. Di sini juga dalam komunikasi efektif kita sebenarnya belajar tentang resolusi konflik, tapi nanti jelasnya kalian akan mungkin belajar di manajemen konflik di topik berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang sedikit aja ya 5 gaya komunikasi. Saya spill sedikit aja. Ada asertif, ada apa lagi? Agresif, ada non asertif yang tidak tegas, ada yang non verbal, dan juga ada yang dia aktif mendengarkan gitu. Kita sampai pada kendala komunikasi efektif. Memang kendalanya itu sangat banyak ya. Yang pertama terkait dengan, kalau kita punya informasi, meskipun kita punya banyak ya, banyak ini informasinya, maunya kita sampaikan semua gitu. Tapi ada hal yang harus kita pertimbangkan bahwa nanti efeknya akan menjadi lebih buruk gitu misalnya, nggak bagus, sehingga kita perlu filter. Nggak semua yang kita tahu tuh harus kita sampaikan, itu namanya filtering. Lalu selektif, jadi hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan aja yang apa namanya, yang dikomunikasikan, yang lain mah nggak usah gitu ya. Terus kemudian juga kita perlu mengantisipasi adanya kekhawatiran mengkomunikasikan kita, sulit mengkomunikasikan karena ada sesuatu hal yang menghambat, jadi harus kita cermati juga. Kemudian juga ada emosi yang, terlibat di situ, kemudian ada, kelebihan informasi, artinya informasinya tuh banyak banget yang masuk gitu, jadi bingung mau ngambil yang mana dulu gitu. Sehingga paling nggak tuh disistematisasi lah gitu ya, bagaimana menyampaikannya runtut, sistematis gitu. Kemudian masalah berbohong, itu juga harus kita cermati. Masalah bahasa juga harus kita cermati, yang menerima itu, apa, bisa memahami omongan kita apa enggak. Terus yang terakhir ya masalah silent. Silent tuh belum tentu kemudian mereka nggak tahu apa-apa gitu ya. Jangan-jangan karena mereka ada sesuatu yang disimpan, ditekan gitu ya, sehingga mungkin butuh pendekatan khusus untuk, kendala komunikasi efektif yang satu ini. Potensi masalah komunikasi ini juga harus kita cermati, karena jangan-jangan ketidakefektifan komunikasi itu karena adanya potensi masalah yang nggak kita cermati gitu. Ada beberapa yang harus kita cermati, masalah pribadi, fisik, budaya, dan juga konteks budaya itu sendiri. Dari sisi konteks budaya ya, misalnya kalau kita ini negara dengan high konteks, ya kan, Indonesia, Tiongkok, Korea, Jepang, Vietnam, jadi budaya yang sangat bergantung pada isyarat non-verbal. Ngomong verbalnya apa, tapi bahasa non verbalnya bicara apa, itu maknanya bisa beda loh ya. Sehingga kita memang harus apa ya, mencermati apa di balik omongannya gitu. Ya nggak stres juga ya. Kemudian yang low konteks, ada yang low konteks. Low konteks itu ya to the point, apa adanya. Itu biasanya di negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Apa yang disampaikan ya itu maknanya gitu, langsung bisa terlihat gitu.
Oke, terpampang di sini nih, komunikasi antar generasi itu juga menjadi bagian yang harus kita pelajari dalam komunikasi. Kalian bisa lihat sekarang ada 4 generasi di tempat kerja, bahkan mungkin ada juga yang masih 5 gitu ya. Ada tradisionalis di sana. Nah, mungkin juga ada malah 6 ya, ada alfa yang sudah masuk gitu. Silahkan kalian pelajari. Kemudian juga berkaitan dengan hambatan, komunikasi antar generasi itu riset-risetnya sudah banyak ya akhir-akhir ini. Mungkin bisa kalian baca-baca itu literatur-literatur yang baru. Nah, sepanjang perkuliahan ini kita telah belajar bahwa komunikasi adalah fondasi dari setiap interaksi, baik di kehidupan sehari-hari maupun di organisasi. Kita telah mengeksplorasi berbagai teori komunikasi tersebut. Komunikasi yang baik bukanlah tentang berbicara lebih banyak, melainkan tentang berbicara dengan tujuan. Teruslah belajar, teruslah berkomunikasi dengan penuh kesadaran, gunakan keterampilan ini untuk membuat dampak positif di lingkungan sekitar dan karier kalian ke depan. Jangan lupa cek LMS untuk penugasannya. Terima kasih.